صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا حضرة قطب الرباني سنة قدر الجيلاني وإمة الأربعة رضا عنهم. سمعنا حضرة جميع القرى من أجل القرآن الجبر على سنة وحولها. سمعنا حضرة جميع السنة المسجد نور التقوى والمدرسة الأسد والإسلامية والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والموقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان. ثم إلى حضرة جميع أهل القرى ورواتهم وطرقهم وجميع مكر القرآن وخير ولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكران خصوصا سيدنا شيخ محمد الأمين قدس الله سرره ونور درجات وسلسلاتهم. ثم إلى حضرة روح الحبيب عبد القادر الأسكى والحبيب عبد الرحمن الأسكى والحبيب أبو بكر الأسكى قدس الله سرره ونور درجات وسلسلاتهم. ثم إلى حضرة إلى جميع من أرسلنا نشمل جبر سعود الشعر المدي قدس وسلسلاتهم. ثم إلى حضرة إلى روحي المؤلف هذا الكتاب التذهب ووصولي وغرم وسلسلاتهم. ثم إلى حضرة إلى روح جسد الشاول لا يسد ولا عليه. ثم إلى حضرة إلى نبي مولاه. ثم إلى حضرة إلى رحم الحضرة المجلس خصنا بين أمتنا وجدتنا وجدتنا ومشيخنا شر ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح بيع كل طائر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. فصل. والربا حرام وإنما يكون في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب في الذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu guna menambah ilmu wawasan kita dalam kita bermuamalah, dalam kita mencari ma'isyah. Bermuamalah itu bertransaksi setiap hari. Mencari ma'isyah itu adalah mencari nafkah buat keluarga, agar supaya setiap kegiatan kita itu sesuai dengan ajaran syariat Islam, sesuai ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk itu sudah sepantasnya kita wajib bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dikarenakan berkah yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, berupa kesempatan, kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan bagi kita semua dan juga keluarga kita khususnya dan pada umumnya untuk seluruh masyarakat Kampung Cihuri dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut, apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, hajat zahir maupun batin, diijabah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di bulan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin. Wa yasihhu dan sah bai'u kulli tahirin, yaitu menjual setiap sesuatu yang suci, muntafi'in bihi, dan yang bermanfaat, mamlukin, yaitu milik sendiri. Jadi hukum jual beli itu dikatakan sah apabila yang dijual ini adalah sesuatu hal yang suci dan bermanfaat dan kepunyaan sendiri. Fala yasihu bai'u ma lam yamlikuhu. Fala yasihu, maka tidak sah bai'u ma, yaitu menjual sesuatu lam yamlikuhu, yang mana belum miliknya sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala bai'a illa bima tamliku. Akhrajahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, hadis nomor 2190. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah jual beli kecuali perkara yang dijual tadi adalah milikmu sendiri. Di sini jangan salah paham. Wah, kalau gitu belantik lah nggak sah Pak. Wah, itu kopinya diujurin. Beda lagi urusannya kali itu. Ini kalau belantik ibaratnya makelar itu kan sudah dapat izin dari yang punya. Beda. Belantik itu kan bukan jual punyanya sendiri Pak, tapi kan dapat izin. Beda. Kayak macam saya ini nggak punya sapi, jujur tidak bakul, Pak, beli sapi saya, ayo ke ladang, pilih yang mana, bayarnya ke saya. Upaya saya nggak punya sapi. Nah, ini yang nggak boleh, harus miliknya sendiri. Nah, sebagaimana jual beli itu dikatakan sah apabila yang dijual itu adalah perkara yang suci, yang bermanfaat. Nah, kayak contoh petasan, itu manfaatnya apa?
itu ya ada berbagai macam pendapat, tapi banyak yang mengharamkan. Ya kalau bahasanya idkhalus surur, menyenangkan orang itu ya ada dalilnya. Tapi ditimbang-timbang antara manfaat sama mafsadahnya, sama madharahnya itu lebih banyak madharahnya. Ketika kita nyumet petasan, dor ada orang kaget, nah itu ya dosa. Itu kalau di Papua bisa kena denda kaget gitu. Gitu. Terus termasuk ya terus terang waktu kecil saya pernah bikin, malah bukan hanya beli, bikin petasan sendiri. Habis itu masih MI tadi. Habis itu saya Jumatan, pas kebetulan si khotib itu menerangkan petasan bahwa haram hukumnya beli petasan atau jual petasan, dikarenakan di situ bisa membahayakan. Banyak kasus tangan sampai pada protol, sampai hancur gara-gara petasan. Dan manfaatnya minim sekali. Ya paling itu tadi, dalihnya orang yang seneng petasan, nyeneng ke wong, iya bener. Asing dolanan, saya kebeledosan ya. Ya enggak. Nah itu kan termasuk enggak ada manfaatnya. Ya enggak terus bengok-bengok haram-haram, ya enggak. Itu nanti larinya antara keberkahan dan tidaknya, seperti itu. Nah, biarpun katakan suci, tapi kalau enggak ada manfaatnya ya enggak sah. Selanjutnya wala yasihhu, dan tidak sah bai'u aini najisatin, yaitu menjual perkara yang najis. Nah ini, jadi tidak sah hukumnya perkara yang najis itu dijual. Wala ma la manfa'ata fihi, walama, dan tidak sah juga menjual perkara sesuatu la manfaata, yang tidak mempunyai manfaat fihi, di dalam barang tersebut. Nah ini yang tidak ada manfaat, ini kan berarti kayak macam contoh petasan itu tadi. Tapi kemarin ya pas waktu mau ditanya sama anak saya, "Abah, nanti Jumat khutbah?" "Iya." Terus itu tanyanya hari Kamis, terus luari beli petasan. Mau nak belinya habis Jumatan, Abah saya melarang main petasan, saya beli petasan. Cerdas, lari duluan, beli duluan. Apa saya nanti nerangkan petasan nggak boleh, saya beli duluan. Nah ya wes, anak-anak dulu juga pernah merasakan anak-anak. Jadi tidak sah hukumnya menjual perkara yang najis. Biasanya ada orang beli letong pedus, nggih, ngoten nggih, kata. Nah, terus hukumnya gimana? Tidak sah. Yang letong kok dijual belikan. Tapi ada caranya agar supaya sah. Jadi kalau akad-akatannya, lek tuku letong lek, saya beli kotoran kambingnya, itu enggak sah. Karena itu nyata-nyata akad-akadnya jual beli. Nah, caranya agar supaya sah bagaimana? Itu kotoran kambingnya kumpulkankah? Saya mau minta. Terus kasih uang ini buat opah kerja. Nah gitu cara. Jadi nggak jual beli. Nah semua itu ada solusinya. Nak gelem ngaji.
anak pelungker, siapa yang dikasih tahu? Jadi tata caranya seperti itu. Jadi nggak boleh namanya kita beli kotoran kambing, kotoran ayam, terus termasuk yang najis-najis, bangkai-bangkai, itu nggak boleh kita jual beli. Nah, namanya jual beli ini kan harus ada akad. Akad ini antara si penjual dan pembeli ini saling ridho. Nah, kalau tadi kan kita itu membayar jerih payahnya ngadai kotoran kambing, Pak, bungkus itulah meminta kotoran kambingnya 2 karung, katakan mau buat tanam bunga. Nah, uangnya ini ngasih Pak buat beli rokok atau ongkos kerja, seperti itu. Jadi tidak jual beli. Nah, kalau akad-akadnya jual beli maka tidak sah. Ai bi'tibari syar'i, sebagaimana yang telah dilarang oleh syariat atau dijelaskan oleh syariat, termasuk yang tidak sah jual belinya yaitu kal khamri, kayak jual minuman keras. Itu kan perkara yang najis. Jadi tidak boleh, tidak sah dan tidak boleh. Wal khinziri, dan jual babi, termasuk satu kerabatnya yaitu anjing. Kalau bahasa Papuanya B2 sama RW, enggak RT ya, RW. Opo RW. Nah, itu kalau diperjualbelikan maka hukumnya tidak sah, dikarenakan najis barangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, amal fathi wa huwa bi Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha yutla biha as-sufun wa idanu biha al-julud wa istasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haramun. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 2121, dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim hadis nomor 1581 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan yaitu menjual minuman keras, khamr, minuman keras dan sebagainya. Ono sing topi miring-miring, ono cap saguer, kalau gak punya uang ya CT, cap tikus, ono sing cap kipas. Ndak kok apel Pak, ya apel. Bolone pirang-pirang waktu di bandara. Ono sing angker, sudah tahu angker kok dibeli.
bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah bersabda pada hari terbukanya kota Makkah dan beliau berada di Makkah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Terus kemudian bangkai itu ya bangkai yang hewan yang sudah mati, kayak contoh tiren, ayam tiren mati kemarin tak beli, nggak boleh. Yang sudah mati kemarin ini yang tidak dipotong secara syariat. Dekati ayam nasi dibungkusi mati kemarin. Kemudian di freezer dari Surabaya. Maksudnya yang tidak dipotong secara syariat atau tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkai babi juga tidak boleh. Pak Joko berangkat ini selamat. Dan patung ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan tentang lemak bangkai? Sesungguhnya lemak tersebut untuk mengolesi perahu, meminyaki kulit, serta untuk minyak lampu penerangan bagi manusia. Rasulullah menjawab, jangan, itu haram. Kalau zaman dulu kan lampu itu kan pakai minyak atau lemak. Ada juga yang kalau zaman dulu itu pakai minyak goreng, itu kan bisa buat minyak. Nah, ketika yang dipakai ini adalah lemak babi, maka tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda ketika itu, Allah melaknat orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemaknya, mereka memprosesnya dengan melelehkan untuk dijadikan minyak itu, lalu menjualnya. Kemudian mereka memakan uang hasil penjualannya. Termasuk orang-orang gunung, orang Papua, mereka di pegunungan itu dingin. Dan menurut kabar itu sampai minggu-minggu nggak mandi itu dikarenakan dingin itu. Nah, untuk menghangatkan badannya, mereka itu diolesi pakai minyak babi badannya. Makanya yang bunyi umum menurut teman-teman dulu di bandara orang-orang gunung itu, jadi badannya ini diolesi pakai minyak. Hanya perilaku. Karena ketika waktu dijadikan minyak ini dibakar terlebih dahulu, dilelehkan, lalu menjualnya. Nah, ini juga nggak boleh. Yang dimaksud lemak bangkai termasuk lemak bangkai sapi atau kambing, sebagaimana diberitakan dengan firman Allah kepada orang Yahudi, dan sapi dan kambing kami haramkan bagi mereka Yahudi lemaknya. Ini tadi sapi dan kambing ketika matinya ini tidak dengan proses disembelih. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Warriba. Mereka membahas masalah ini pasti buahnya nanti yang bank umumnya bagaimana, bank bolehkah tidak. Wariba, dan adapun riba, hukum dari riba.
haramun itu hukumnya haram. Nah ini yang dimaksud di sini riba, bukan langsung menuju pada bank. Jadi riba sendiri itu hukumnya adalah haram. Wa innama yakunu fid dhahabi wal fiddati. Angin pestine ya apa? Bahasa Indonesia. Dan bisa terjadi riba itu bisa terdapat pada fiddahabi, pada emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan makanan. Nah, secara syariat, secara syarak tentang kejelasan riba ini, wariba fil lughati, yaitu secara bahasa riba itu artinya tambahan, az-ziyadah. Wa syar'an, dan menurut syarak yaitu macam-macam dari transaksi yang mana telah menyatakan untuk tambahan atas suatu perkara yang telah dikhususkan. Kalau saya mencontohkan yang nyata-nyata itu begini: pinjam uang katakan 1 juta, terimanya ini 950. Nah nanti kalau mengembalikan itu jadi 1.200.000. Kan nonton Bang keliling. Nah, enggak sama dalam antara 1 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun kan? Itu jadi bunganya sangat ringan sekali, beda dengan sing bank keliling-keliling itu. Dalam waktu 1 minggu harus kembali, dan kembalinya itu atau 1 bulan harus kembali, dan kembalinya itu lebih banyak dari pada pinjamannya, katakan 1,2, padahal tadi pinjamnya itu 1 juta, terimanya 950, bayarnya 1,2, jadi untungnya 250. Nah itu tadi tambahan, itu tadi az-ziyadah, itu tadi adalah yang dinamakan riba.
Lah kalau bank konvensional ini dihukumi riba, kalau menurut ulama yang beranggapan riba, terus hukumnya hajinya orang Indonesia ya gak sah. Sekarang haji itu lewat bank setorannya, gini apa gitu? Ya makanya silakan kalau yang ikut berpendapat haram, ya nggak usah berangkat haji, numpak perahu ya. Timbul numpak gedek gedang. Jadi pernah ada cerita seorang murid ini bertanya tentang masalah bank kepada romo-romo kiai. Jadi niatnya orang ini itu mau apa ya? Ibaratnya mencari hukum yang ringan. Bertanya, sowan ke salah satu kiai, pripun hukumnya bank, bagaimana hukumnya bank? Enggak boleh, haram itu. Terus dia belum puas dengan jawaban itu tadi. Terus sowanlah ke kiai yang satu lagi, bagaimana hukumnya bank? Boleh, enggak apa-apa. Ada salah satu ulama juga yang memperbolehkan. Nah terus masih belum puas, tanya kiai yang satunya lagi. Nah terus tanya bagaimana hukumnya bank. Kalau nggak salah la'ala shawab, yang kedua itu bahayai saya, bahayai Arwani Amin, Mbah Arwani pengasuh pondok yang Bulgur. Pripun dijawab nggak apa-apa. Lah terus sowanlah lagi ke Magelang, kalau nggak salah itu beliau Daki Dalhar Watu Congol, sowan ke situ. Pripun hukumnya bank? Bagaimana hukumnya bank? Baik, haram, nggak boleh. Nah terus balik lagi ke Kudus orang tersebut, soal lagi ke Mbah Yai Arwani. Mbah Yai Arwani, kok jenengan memperbolehkan, sedangkan Mbah Yai Dalhar mengharamkan? Nah itu yang benar. Dan terus mengiyakan apa yang menjadi dawe Mbah Yai Dalhar. Jadi niatnya ini tidak mencari hukum, tapi membanding-bandingkan. Padahal satu kiai dengan kiai yang lain itu mempunyai alasan dan mempunyai dalil masing-masing. Jadi makanya nggak boleh kita membanding-bandingkan antara kiai satu dengan kiai yang lain, ustadz satu dengan ustadz yang lain, itu nggak boleh. Beliau dalam mengambil keputusan, mengambil sikap itu sesuai dengan apa hujahnya masing-masing. Nah, riba ini bisa terjadi pada emas, perak, dan makanan. Lah riba bisa dihukumi haram sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Wala yajuzu bai'un dhahabi bidhahabi. Wala yajuzu, dan tidak sah, tidak boleh bai'un dhahabi, menjual emas-emasan, bidhahabi, dibeli dengan emas. Barter
Walal fiddati, dan juga tidak boleh, tidak sah menjual perak kadzalika, kayak contoh emas seperti itu, menjual perak dibeli dengan perak, illa mutamasilan naqdan, kecuali dengan ukuran yang sama, kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan. Jadi ketika jual beli pakai emas, sesama emas ini harus sama jenisnya, tidak boleh emas Jawa sama-sama 1 gram buat beli emas Papua. Masalahnya kandungannya beda. Kandungannya emas Jawa sama emas Papua itu beda. Kalau emas Jawa itu banyak tembaganya, banyak campurannya. Kalau emas Papua itu banyak emasnya daripada tembaganya. Sebagaimana hadis diriwayatkan dengan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mislan bimislin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mislan bimislin faman zada aw istazada fa huwa riban. Riban bukan Pak Iban, keliru Iban. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 1588 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-dzahabu bidz-dzahabi", boleh jual beli emas dengan emas dengan catatan waznan biwaznin, ukurannya sama. Bukan hanya itu, mislan bimislin, dan jenisnya sama. Jadi kalau 1 gram dijual dengan 1 gram yang jenisnya sama, timbangannya sama, maka boleh. Kayak contoh, seandainya anting-anting ini 1/2 graman, ini sama-sama emas dari Papua, anting-anting 1/2 graman, dijual dibeli dengan cincin sama-sama 1 gram. Dan ini ketika jenisnya sama, timbangannya sama, maka hukumnya sah. Wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin masalan bimislin. Begitu juga dengan perak, ketika timbangannya sama, jenisnya sama, maka boleh. Faman zada, barang siapa yang menambahi, contoh 1 gram lebih sedikit, awistada, atau berupaya menambahi, fahuwa riba, maka hukumnya riba. Jadi sebagaimana tadi menurut bahasa, yaitu riba ialah az-ziyadah, tambahan. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan jual beli sejenis atau katakan barter, selama itu sifatnya sama, jenisnya sama, timbangannya sama, emas dengan emas, perak dengan perak sama, dan harus nakdan. Nakdan itu kontan, serah terima langsung. Nggak boleh, lek emasmu 1 gram tak beli dengan emas saya 1 gram sama-sama Papua ya, tapi saya kasih barangnya besok, barangmu tak ambil dulu. Nggak boleh. Nakdan itu kontan, serah terimanya langsung.
Jadi seperti itu, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan sultani subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama tasrita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mawlid wal khatim lima sabaq wa nasr haqqo bil haqqi wal hadina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana was-sughra wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa nusri muslimin ahya'i minhum al-amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'ilman salihan taqabbala wa rizqan wa sabran tayyiban. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا جل جماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن المتقين ومن المخلصين ولا تجعل الشر وخير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة أخرى إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.